aku gigi mulut rumahku. Agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Halo anak salih-salihah, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita kembali lagi belajar dari rumah. Ustazah sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ustazah ingin mengajak anak-anak semuanya, anak cantik, anak ganteng, untuk bergembira dulu, untuk bersemangat dulu sambil bernyanyi ibu jari pertama. Bisa semua? 1, 2, 3. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima jari kelingking. Diputar. La 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 hore, la 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 hore, la 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 hore, la 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 hore. Alhamdulillah, Ustazah harap semuanya sudah bersemangat, semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan lanjutkan kegiatan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar memilah biji asam. Tahu biji asam? Oke, seperti ini loh Kak. Nanti diambil ya. Nah, kemarin sudah dibawakan sama Ustazah. Ini namanya biji asam. Sebelum kita mulai bermain, tolong disiapkan juga piring kecil atau wadah apa saja boleh ya, untuk tempat biji asamnya. Nah, seperti Ustazah ini, dikeluarkan semua. Kemudian di dalam biji asam ini Kak, ada plastiknya. Nah, ada plastik sebanyak 5. Ada tulisan angka 6. Ada juga yang bertuliskan angka 7. Ada angka 5. Ada juga angka 4. Dan juga ada angka 3. Selain itu juga yang perlu disiapkan adalah pinset. Ya, ini namanya pinset. Ini tajam Kak, ya, ujungnya runcing tajam. Jadi tidak boleh dibuat main sembarangan. Hari ini kita gunakan pinsetnya untuk mengambil biji asam. Ya, kita akan menghitung biji asam, mengambilnya tidak dengan jari-jari kita, tapi dengan alat bantu pinset. Cara pegangnya, ibu jari dan jari telunjuk digunakan begini. Nah, dipegang seperti kalau anak-anak pegang sendok. Nah, kalau sudah gini, kalau sudah dapat dipencet, hap, biar bisa diangkat. Dibuka lagi, pencet lagi, hap. Nah, sekarang kita akan mulai untuk belajar menghitung biji asam, dimasukkan ke dalam kantong plastiknya. Di dalam kantong plastiknya kan ada angka-angkanya. Dilihat, kalau di plastiknya ada tulisan angka 3, itu tandanya anak-anak diajak Ustazah untuk mengambil biji asam sebanyak 3, dimasukkan ke dalam kantong plastiknya. Oke, kita mulai ya. Sebelum mulai jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Kak, kita mulai ya.
ambil kantongnya, dilihat dulu kantongnya ada tulisan angka 3. Berarti tugasnya anak-anak mengambil biji asamnya nanti sebanyak 3. Kantongnya ditarik begini ya Kak, dibuka dengan tangan 2 gini kan. Nah, ditarik terus kemudian dibuka-buka gini, nah biar ada lubang. Kalau sudah seperti ini baru kita bisa bermain menghitung biji asamnya. Lihat, jari telunjuk dan ibu jarinya yang digunakan sama jari tengahnya dibuat bantu seperti ini. Ambil satu, dipencet biar bisa kepegang. Hap. Nah, pencet, kemudian dimasukkan, dihitung. 1. Ambil lagi. Hap. Pegang. 2. Ambil lagi. Hap. 3. Sekarang dilihat. Berapa tadi plastiknya? 3. Bijinya sudah ada 3. Berarti selesai. Angka 3, biji asamnya 3. Lalu kalau sudah, biar tidak hilang, ditutup plastiknya, dikunci lagi, diginikan. Sampai bunyi klik. Kemudian disisihkan, ambil plastik yang lainnya. Ustazah ternyata mendapatkan plastik angka 4. Ya, berapa? 4. Ingat-ingat 4. Kemudian dibuka lagi seperti tadi. Dibuka seperti ini, ditarik plastiknya. Kemudian digerak-gerakkan begini, nah jarinya dimasuk-masukkan sampai akhirnya plastiknya terbuka. Kalau sudah plastiknya angka 4, ambil lagi. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 4, ditutup kembali. Nah, sampai semua plastik, ini semuanya plastik terisi ya. Ada yang harus diisi 5, ada juga yang harus diisi 6, dan juga 7. Semuanya harus terisi. Kalau ada sisa biji asamnya, dimasukkan lagi ke dalam plastik yang tidak ada angkanya. Anak-anak, selesaikan semuanya ya. 5 plastiknya harus semuanya diisi ya, sesuai dengan angka yang ditulis sama Ustazah di dalam plastiknya. Kalau sudah semua plastik yang bernomor tadi sudah semua terisi Kak, sisanya kembalikan lagi ke dalam plastik yang tidak ada angkanya. Nanti dikumpulkan, semuanya dikumpulkan ke Ustazah biar tidak terpecah-pecah. Plastik yang sudah diisi-isi semua dijadikan satu lagi ya Kak, dimasukkan ke dalam plastik yang tidak ada angkanya. Nah, dimasukkan semuanya begini. Pelan-pelan, satu-satu boleh. Nah, kalau sudah, kunci. Nah, besok hari Senin dikumpulkan ke Ustazah. Ustazah sudah selesai. Kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak solih-solihah, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, kita awali dengan berdoa. Disiapkan tangannya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Membaca surat An-Nas, manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Membaca surat Al-Falaq waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Membaca surat Al-Ikhlas, keesaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca surat Al-Lahab, gejolak api. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu baluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Membaca surat An-Nasr, pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Membaca surat Al-Kafirun, orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Membaca surat Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi ya Kak. Bagaimana tadi bermainnya? Bermain dengan pinset dan biji asam. Seru tidak? Seru. Pasti seru. Dan semuanya pasti bisa ya menghitung dengan biji asam. Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan lagi ya. Ustazah mau bercerita tentang tema kita minggu ini. Minggu ini tema kita adalah tentang kesehatan. Anak-anak semua tahu sehat? Siapa yang sekarang badannya sehat? Saya. Siapa yang badannya sehat? Saya. Siapa anak sehat? Saya. Siapa anak sehat? Saya. Siapa yang sehat? Badannya saya. Alhamdulillah, semuanya hari ini dalam keadaan sehat. Sehat, apa itu sehat ya? Sehat itu Kak adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa melakukan banyak kebaikan. Nah, berarti anak yang sehat, anak solih-solihah yang sehat itu selalu berbuat baik. Kenapa? Karena memang Allah memberi kita sehat, memberi kita semuanya badan yang sehat, yang kuat, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan melakukan banyak kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehat adalah tidak mudah sakit. Apa buktinya? Itu tadi, seperti tadi. Kita bisa beraktivitas dengan semangat. Kalau loyo-loyo, aduh gak mau mama, aku capek. Itu sehat apa enggak ya? Sehat apa tidak kira-kira? Oh, sepertinya tidak sehat. Kenapa? Karena badannya lemes. Anak yang sehat itu Kak tidak mudah mengeluh. Ya, tidak mudah capek mah. Aku pusing mah. Tidak, yang seperti itu tandanya tidak sehat, kurang sehat. Kita, anak-anak yang solih dan solihah, diberi Allah badan yang sehat dan kuat, harus digunakan untuk beribadah dengan banyak melakukan kebaikan. Siapa hari ini yang sudah berbuat baik? Siapa? Oh, ternyata ada banyak. Berbuat baik apa saja ya pagi-pagi ini? Oh, pinter. Ada yang sudah membantu mama membersihkan tempat tidurnya, keren. Terus ada juga yang membantu mama merapikan diri sendiri, mandi sendiri, gosok gigi sendiri, hebat. Terus ada juga yang beribadah kepada Allah, sudah badan sehat, dipakai pagi-pagi, bangun pagi, langsung berdoa, mandi, kemudian salat, pintar. Ada juga yang pagi-pagi badannya yang sehat digunakan untuk mengaji, untuk murojaah. Ngomong-ngomong nih tentang murojaah, siapa yang sudah hafal surat An-Nas, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas? Semuanya ternyata sudah hafal. Alhamdulillah, keren. Itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita sudah diberi Allah badan yang sehat,
kemudian kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan banyak kebaikan, maka itu tidak bersyukur namanya. Ya. Padahal Allah sudah berjanji, siapa yang pandai bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Untuk itu, sehat kita harus digunakan bersyukur kepada Allah untuk selalu berbuat baik, agar Allah memberikan kita nikmat yang lebih banyak. Siapa yang mau disayang Allah? Anak solih-solihah hebat, semuanya mau disayang Allah. Untuk itu, gunakan sehat kita untuk beribadah kepada Allah, untuk selalu berbuat baik karena Allah. Oke, nah itu tadi cerita tentang sehat. Sekarang karena anak-anak sudah sehat semua kan, ya kan, pasti sehat semua, dan kita akan melakukan sebuah kebaikan tanda syukur kita kepada Allah. Maka Ustazah hari ini mengajak anak-anak untuk berkegiatan yang lain. Membaca istighfar itu Kak, bacaan zikir yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena supaya kita dilindungi oleh Allah. Nah, tetapi bacaan istighfar ini juga kita akan lakukan jika kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kekeliruan atau kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita sadar, harus segera beristighfar. Satu, ya, kalau kita sudah melakukan kesalahan, beristighfar. Atau yang kedua, sebelum kita melakukan kesalahan pun, ya, kita umpama mau marah, jengkel anak-anak, gemes sama sesuatu. Nah, itu juga baca istighfar supaya kita dilindungi dari sifat marah, karena marah itu perbuatan yang mau gini, langsung tarik nafas panjang, buang, kemudian beristighfar. Astaghfirullahaladzim, begitu ya. Kalau anak-anak sudah melakukan sebuah kesalahan, umpama habis teriak-teriak, "Mama!" Emang boleh panggil mama seperti itu? Kan tidak boleh. Langsung sadar, beristighfar, astaghfirullahaladzim. Kok panggilnya teriak-teriak? Ulang lagi, "Mama," datang ke mama. Ya, seperti itu anak solih-solihah. Jadi itu gunanya istighfar, untuk mencegah diri kita supaya tidak berbuat yang jelek, agar diri kita selalu berbuat yang baik dengan kita memperbanyak istighfar. Sudah tahu kan? Satu, gunanya istighfar untuk apa? Untuk meminta maaf kepada Allah setelah kita melakukan sebuah kesalahan. Kedua, kita minta pertolongan kepada Allah sebelum kita melakukan sebuah kesalahan. Untuk itu, Ustazah ingatkan lagi, jangan bosan-bosan dan jangan capek-capek untuk setiap hari, setiap saat, sesering mungkin membaca istighfar. Ya, kita ulang lagi baca istighfarnya sama-sama. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Semoga dengan istighfar hari ini, dengan istighfar setiap hari, Allah akan selalu menjaga kita semua menjadi anak solih-solihah yang hebat, yang keren. Sekarang anak-anak coba ambil bukunya, buku Al-Islam. Kita lanjutkan ya. Anak-anak yang solih-solihah, yang sehat,
sebagai bukti syukur kita kepada Allah, kita akan belajar selanjutnya, yaitu dengan menggunakan buku Al-Islam. Tolong diambil bukunya, kemudian dibuka halaman 37. Ini halaman 37, angkanya 3 dan 7. Di sini ada tulisan Arab dalam bahasa Arab yang masih belum sempurna, masih berupa garis-garis putus. Nanti tugas anak-anak adalah 1. Menebalkan garis putus-putusnya. 2. Kalau sudah, diwarna gambarnya. Yang 3, anak-anak nanti kirim rekam suaranya tentang bacaan ini. Apa bacaannya? Bacaannya adalah Astaghfirullahaladzim. Nanti Ustazah tunggu ya rekaman suaranya membaca istighfar sebanyak 3 kali. Oke, sudah tahu tugasnya? Apa tadi? Oke, sudah tahu semuanya. Ustazah tunggu hasilnya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga hari ini hari yang menyenangkan, mendapatkan ridho dari Allah, menjadi semuanya bahagia. Hadis senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako, laka sodako. Senyummu itu di hadapan temanmu, itu sodako, itu sodako. Dihafalkan ya hadisnya dan seruannya dilakukan. Terima kasih. Baik anak solih-solihah, kegiatan hari ini sudah berakhir. Besok kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita baca doa dulu yuk. Disiapkan tangannya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya. Mari kita berdoa, membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar ruangan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah insyaallah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah insyaallah. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.